mempresentasikan hasil kerja kami tentang penggunaan data pelanggan. Saya Ferna Jabi, NIM 23410056. Saya Reni Fotokantu, NIM 23410107. Saya Karel Amukasa, NIM 234101116. Berikut presentasi kami. Startup vintage atau perusahaan teknologi dalam layanan keuangan menjual data perilaku pengguna ke pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit atau persetujuan yang jelas. Pertanyaan diskusi, sejauh mana privasi pelanggan harus dilindungi? Kenali masalah etika. Menjual data perilaku pengguna tanpa persetujuan eksplisit ini menjadi sebuah masalah etika karena yang pertama, melanggar hak privasi dan individu. Yang kedua, menurunkan kepercayaan pengguna terhadap layanan digital. Yang ketiga, berpotensi melanggar aturan hukum dan prinsip moral dalam pengelolaan data pribadi. Kumpulkan fakta. Yang pertama, tidak ada persetujuan yang jelas. Yang kedua, data yang dijual mencakup perilaku pengguna, kebiasaan transaksi, dan interaksi digital. Yang ketiga, belum adanya transparansi dalam kebijakan privasi perusahaan. Ini juga bisa menimbulkan beberapa resiko seperti yang pertama, manipulasi data, pencurian identitas, atau pelanggaran hukum. Identifikasi pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat seperti pengguna atau pemilik data. Yang kedua adalah startup vintage atau pelaku pengumpulan dan penjualan data. Yang ketiga adalah pihak ketiga sebagai pembeli data. Dan yang terakhir adalah regulator atau pemerintah sebagai pengawas dan pelindung hak publik. Pertimbangan alternatif. Yang pertama, tidak menjual data sama sekali. Perusahaan memilih untuk tidak menjual data dari sang pemilik. Yang kedua, menjual data dengan persetujuan pengguna. Perusahaan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pengguna apakah data tersebut bisa dijual atau tidak. Yang ketiga, menjual data yang sudah dianonimkan dengan pemberitahuan kepada pengguna. Dianonimkan yang artinya menyamarkan atau menghilangkan identitas pengguna agar tidak diketahui oleh siapapun. Yang keempat, memberikan insentif kepada pengguna yang bersedia berbagi data. Insentif yang dimaksud yaitu berupa penghargaan atau motivasi kepada pengguna yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas maupun kinerja dari pemilik data. Evaluasi alternatif dari perspektif etika. Yang pertama, tidak adil jika menjual tanpa izin pemilik data. Yang kedua, melanggar prinsip moral dasar. Moral dasar yang dimaksud yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika seperti kebohongan, pencurian, maupun pengkhianatan yang berdampak pada kerusakan hubungan dan kehilangan kepercayaan antara pengguna dan perusahaan. Yang ketiga, setiap orang berhak untuk mengontrol informasi pribadinya. Yang keempat, tidak adil jika data pengguna digunakan untuk keuntungan perusahaan tanpa kompensasi kepada pengguna. Karena pemilik data memiliki hak penuh atas data yang mereka hasilkan. Kompensasi yang dimaksud perusahaan dapat membayar pengguna ataupun mendapatkan akses layanan eksklusif berupa akses prioritas. Ambil keputusan. Startup harus menghentikan praktik penjualan data tanpa persetujuan dan menerapkan sistem persetujuan eksplisit yang adil dan transparan. Implementasikan itu melaksanakan atau menerapkan suatu rencana, metode, desain, ide, model, spesifikasi, standar, atau kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti 1. Perbarui kebijakan privasi agar jelas dan mudah diakses. 2. Tambah fitur untuk meminta persetujuan eksplisit sebelum data dikumpulkan atau dibagikan. 3. Latih karyawan untuk mematuhi prinsip perlindung data. Yang berikut, tinjau ulang dampak keputusan. 1. Lakukan evaluasi berskala terhadap respon pengguna. 2. Ukur tingkat kepercayaan dan kepuasan pelanggan. 3. Pastikan kepatuhan terhadap regulasi data nasional dan internasional. 4. Perbaiki kebijakan jika ditemukan celah atau risiko baru. Kesimpulan.
Privasi pelanggan harus dilindungi secara ketat karena menyangkut hak moral, hukum, dan kepercayaan publik. Dalam era digital, perlindungan bukan hanya sekedar kewajiban legal, melainkan komitmen etika untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Sekian hasil presentasi kami, terima kasih.